mudah-mudahan yang sudah bergabung masih semangat ya. Eh, Hari ini seharian hujan di Jakarta. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan tetap bisa mengikuti acara MSK Studium General pada hari ini yang kita sudah masuk ke yang keenam ya. Jadi nggak berasa udah 6 kali bulan baru kita eh, menjalankan MSK Studium Generale ini. Untuk yang keenam ini akan dibawakan oleh Dr. Alia dengan judul Pearls and Pitfalls of MSK Trauma Imaging. Ya, Dr. Alia, gimana kabarnya hari ini? Sore dokter, kabar baik tapi emang ngantuk banget ya dok bawaannya seharian Iya, hujan, gloomy hujannya gitu. ya baru agak-agak reda nih di sini. Iya bener. Oke, Mudah-mudahan nggak banjir ya dok. mudah-mudahan cuma yang jelas macet. Iya bener. Oke, Dokter Alia, boleh silakan dimulai saja. Mungkin bisa screen dulu. Oke, terima kasih dokter. Ya, Oh, mohon konfirmasinya sudah kelihatan dok? udah kelihatan. Oke, selamat sore dokter-dokter sekalian. Terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kita nih di acara Studium General sore-sore ini, hujan-hujan. Sebenarnya topik kali ini agak basic ya, dokter-dokter sekalian. Ini mungkin lebih ke gimana caranya kita bisa membaca foto MSK, terutama radiografi mungkin ya, terutama foto polos untuk kasus-kasus trauma. Jadi di IGD misalnya dalam setting trauma, gimana caranya supaya kita tidak miss untuk melihat kelainan-kelainan yang ada pada struktur muskuloskeletal. Ya, sebagai pendahuluan, jadi untuk kasus trauma itu sendiri dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan data menurut WHO pada tahun 2020 ada sekitar 14.000 kematian per harinya yang disebabkan oleh kasus trauma. Nah, oleh karena itu, maka dalam menurunkan mortalitas dan morbiditas, tentunya penegakan diagnosis secara tepat dan akurat itu sangat penting. Dan di sini peran kita sebagai radiologi tentunya untuk membantu hal tersebut untuk bisa menegakkan diagnosisnya secara tepat. Nah, sekitar 20-50% pasien dengan kasus-kasus yang politrauma atau trauma tumpul itu seringkali di misdiagnose kalau didiagnosis tanpa imaging. Nah, makanya dari ATLS pun juga memasukkan beberapa pemeriksaan radiologi sebagai protokol standar dalam kasus-kasus trauma. Terutama itu adalah radiografi toraks, radiografi servikal, dan juga radiografi pelvis. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dan menganalisa bagaimana sih cara membaca foto polos, terutama dalam kasus-kasus trauma MSK. Apa-apa aja yang harus dilihat dalam kasus trauma, tentunya apakah ada fraktur atau tidak pada tulang-tulangnya, apakah ada dislokasi atau subluxasi dari sendi, dan juga apakah ada foreign body atau corpus alienum yang menandakan berarti ada disrupsi dari kulitnya ya, berarti ada open wound gitu. Nah, tentunya modalitas-modalitas imaging itu ada banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk kasus trauma ini. Yang pertama dan yang paling utama untuk dilakukan modalitas imagingnya tentunya adalah radiografi atau foto polos. Kenapa? Karena radiografi ini relatif mudah ditemukan di semua institusi kesehatan juga biasanya sih punya ya, baik itu dari puskesmas, klinik-klinik pun biasanya punya untuk ronsen aja, dan dia juga bisa dilakukan secara bedside. Jadi pasiennya tidak perlu dipindahkan atau ditransport ke tempat jauh, tapi mesin X-ray-nya yang bisa dibawa ke pasien untuk mengurangi mobilisasi. Nah, tentunya beberapa modalitas ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk yang radiografi, kelebihannya dia bisa melihat struktur tulang, sendi, dan juga jaringan lunak sebenarnya bisa terlihat juga dari foto polos, tapi tentunya to some extent ya. Jadi tidak semua bagian jaringan lunak itu bisa dilihat dengan jelas dari foto polos. Dan kekurangannya, walaupun dia bisa melihat tulang, tapi untuk tulang-tulang di daerah yang kompleks seperti tulang pelvis, tulang di daerah wajah gitu, itu kan strukturnya overlap ya, karena
Radiografi atau foto polos ini dilakukan secara dua dimensi. Gambar itu diambil secara dua dimensi. Jadi untuk tulang-tulang yang ada struktur anterior, posterior seperti daerah pelvis, tentunya jadi overlap. Kita tidak bisa melihat dengan eh, jelas atau dengan pasti dengan hanya radiografi saja. Selain itu untuk fraktur-fraktur yang undisplaced, misalnya fraktur yang hanya incomplete atau misalnya komplit tapi tidak ada pergeseran atau the hairline fracture itu biasanya akan susah dilihat dari foto polos aja. Nah, untuk kasus-kasus tersebut biasanya dilakukanlah pemeriksaan yang lebih advance seperti CT scan. Kalau CT scan sama seperti foto polos, kita bisa melihat struktur tulang dengan jelas tapi dia bersifat multiplanar atau tiga dimensi. Jadi kita bisa melihat kasus-kasus fraktur atau kelainan pada tulang-tulang di struktur yang kompleks seperti yang daerah-daerah tadi itu. Dan kita juga bisa melihat apakah ada fraktur yang tipis atau ada keterlibatan intraartikular atau tidak. Atau kalau kita juga bisa lihat apakah ada fragmen fraktur kecil yang masuk ke intraartikular. Nah, kadang struktur itu agak susah kelihatan kalau hanya dari foto polos. Selain itu, CT scan juga bisa digunakan kontras intravena. Jadi dengan melihat adanya CT scan dengan IV contrast, kita bisa melihat adakah kelainan pada struktur vaskularnya, apakah ada injury pada struktur vaskularnya, ekstravasasi kontras, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, tentu CT scan memiliki kekurangan dibandingkan foto polos, di mana dosis radiasinya lebih besar dan pasiennya juga harus dipindahkan. Jadi pasiennya harus bisa transportable dulu untuk bisa dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, modalitas yang sekarang lagi mulai banyak dikembangkan juga untuk kasus-kasus trauma adalah USG. Kenapa? Karena USG itu bisa melihat struktur-struktur yang kecil atau di tulang-tulang yang bagian distal seperti ujung-ujung jari atau daerah tulang nasal atau tulang-tulang kecil lainnya itu bisa lebih jelas dilihat dari USG. Bisa dilihat apakah ada fraktur kecil di situ, apakah ada akumulasi cairan di sendi. Kita bisa lihat apakah dia komponennya cairan simple atau hematom atau hemartrosis dan lain sebagainya. Selain itu juga USG ini merupakan pemeriksaan yang dinamik. Kita bisa melihat dari segala sudut atau segala sisi tergantung probe-nya kita angling kemana. Namun tentunya USG ini sangat operator dependen, tidak semua radiolog bisa mengerjakannya. Kalau misalnya dia tidak terbiasa, mungkin bingung ngelihat strukturnya ini yang mana, atau melihat kelainannya juga agak sulit. Selain itu juga untuk struktur-struktur yang letaknya profunda, baik itu otot atau struktur lain yang berada profunda terhadap tulang, itu tidak bisa kelihatan karena gelombang suaranya terpantulkan oleh pantulan dari korteks tulang. Nah, yang terakhir adalah MRI. Kalau MRI tentunya untuk melihat jaringan lunak paling superior ya, untuk melihat kelainan pada struktur tendon, otot, ligamen itu paling bagus dengan MRI. Selain itu, untuk kasus-kasus yang occult fracture atau fraktur yang tidak terlihat dari foto polos maupun CT scan, seperti stress fracture, itu bisa terlihat dengan lebih jelas pada MRI dengan memanfaatkan sequence yang fluid sensitif seperti T2 fat set atau misalnya PD fat set. Kita bisa melihat apakah ada bone marrow edema di daerah situ. Nah, kita bisa melihat apakah dia hanya sebatas bone bruise saja atau ada fraktur yang tidak terdeteksi dari modalitas sebelumnya. Tapi tentunya MRI ini agak kurang ideal untuk kasus-kasus emergensi karena proses pengerjaannya yang lama dan tentu pasiennya juga harus transportable, harus bisa dipindahkan ke mesin MRI tersebut. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, sekarang ini untuk mesin CT scan bisa di-render atau bisa dibuat rekonstruksi dalam bentuk yang di atas ini atau namanya translucent bone atau bawah yang ini adalah soft tissue rendered. Nah, biasanya klinisi, terutama dokter ortopedi, mungkin lebih senang yang bagian rekonstruksi yang transparan atau translucent bone ini ya, karena bisa ngelihat fraktur pada tulang-tulangnya itu lebih jelas karena jaringan lunaknya benar-benar disupres. Kalau yang soft tissue rendered ini kadang masih agak sedikit ada bagian jaringan lunaknya yang terlihat, jadi agak sulit melihat kelainan pada tulangnya. Nah, selain itu, CT scan ini yang seperti tadi saya bilang bisa melihat ada fragmen fraktur kecil di intraartikular yang mungkin bisa miss kalau dari foto polos. Sementara ini harus kita deskripsikan karena ini bisa mengganggu penyembuhan, terutama kalau fragmen frakturnya ada di intraartikular. Jadi tiap dia menggerakkan sendinya, tentunya akan bergesekan dengan fragmen tulang ini dan jadinya akan sulit sembuh. Kemudian untuk USG juga contohnya ini pada tulang femur anak, karena kalau anak kan masih
kecil ya dan jaringan lunaknya masih tidak terlalu tebal, jadi kita bisa lakukan imaging secara USG dan di sini terlihat adanya fraktur pada distal femurnya. Selain itu kita juga bisa lihat ada efusi pada sendi femur patellanya. Kemudian contoh lainnya, ini juga pada foto polos dari distal femur, kita tidak terlalu melihat jelas ada fraktur atau tidak di daerah situ, tapi ternyata dari MRI ada bone marrow edema yang bentuknya linear di daerah sini pada sequence yang fluid sensitif. Jadi bisa lebih baik dalam mendeteksi adanya fraktur. Dan selain itu, untuk pemeriksaan CT angiografi, kita bisa lihat di sini ada disrupsi dari vaskular, yaitu dari arteri femoralis yang kanan, di sini terputus karena adanya trauma di daerah situ, dan di sini juga ada multiple foreign bodies atau corpus allenum berdensitas logam di sekitar. Nah, ini juga contoh lainnya, USG banyak digunakan untuk ujung-ujung jari karena kita selain bisa melihat apakah ada fragmen fraktur avulsi yang kecil, kita juga bisa melihat bagaimana sih struktur jaringan lunak di daerah tersebut seperti tendon, ligamennya, apakah ada tear atau tidak. Ini contohnya diambil dari sisi dorsal untuk sendi DIP. Di sini kita bisa lihat ada fragmen tulang. Ini merupakan fragmen fraktur avulsi dari basis falang distal di sini. Dan ini merupakan lokasi insersi dari tendon ekstensornya. Jadi kita bisa lihat bahwa tendonnya terretraksi sampai ke level falang media, padahal harusnya dia menempel pada basis falang distal. Oke, jadi apa-apa aja saja sih tips untuk melihat foto atau imaging pada kasus-kasus trauma. Tetap walaupun kita radiolog, kita melihatnya gambar, informasi klinis itu sangat penting. Jadi kita harus bisa mendapatkan informasi klinis sedetail mungkin. Kita tanyakan ini mekanisme traumanya bagaimana, kemudian dari pemeriksaan fisik juga bagaimana, ada kelainannya di daerah mana, supaya kita bisa memfokuskan perhatian pada daerah tersebut. Kemudian tips yang kedua yaitu jangan mengabaikan jaringan lunak karena kadang kita terlalu fokus melihat tulangnya aja, melihat apakah ada fraktur atau tidak, dislokasi atau tidak, kita lupa melihat jaringan lunak di sekitarnya. Jadi kalau misalnya foto polos, jaringan lunaknya jangan sampai gelap, harus kelihatan sampai kutis supaya kita bisa melihat apakah ada soft tissue edema atau tidak, atau misalnya ada soft tissue defect yang menandakan open fracture atau tidak. Dan jangan lupa ngelihat sampai ke ujung-ujung distal atau ujung proksimal dari filmnya, karena kadang-kadang suka miss kita fokus pada apa yang ada di tengah, tapi ternyata bagian atas atau bawahnya, bagian tepi-tepinya tidak terlihat. Nah, di pemeriksaan atau imaging untuk kasus trauma itu dikenal dengan istilah rule of two. Jadi adalah minimal two view, artinya dua proyeksi. Umumnya sih paling sering proyeksi AP dan lateral ya. Tapi kalau mau ditambah proyeksi lain seperti oblik untuk melihat adanya fraktur pars interarticularis pada vertebra juga boleh ditambahkan. Tapi minimal harus ada dua proyeksi yang saling tegak lurus atau ortogonal, melibatkan dua sendi, sendi proksimal dan sendi distalnya. Kemudian kalau bisa dilakukan pengambilan di dua sisi untuk melihat apakah ada asimetri atau tidak, terutama untuk kasus-kasus anak kecil ya, yang dimana sering terjadi Salter Harris fracture. Kita ragu nih, kita nggak yakin ini apakah ada masalah pada visual plate-nya. Nah, akan membantu kalau kita mengambil fotonya di kedua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Gitu. Jadi kita bisa membandingkan antara keduanya. Dan kalau bisa lebih baik lagi, kita miliki imagingnya dalam dua occasion. Jadi bisanya, misalnya ada imaging sebelumnya, kita bisa membandingkan apakah ada perubahan pada imaging yang sekarang. Nah, biasanya kasus trauma itu tidak hanya melibatkan satu eh, trauma atau satu tulang saja. Cari lagi di bagian lainnya apakah ada kelainan lain. Karena kasus trauma jarang hanya melibatkan satu kelainan saja. Dan kalau misalnya kita udah ngelihat semuanya, sudah dipastikan dari fotonya tidak ada kelainan, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, tapi kok klinisnya masih tetap pasiennya kesakitan atau memiliki suspicion yang tinggi ada sesuatu di daerah tersebut, maka kita lakukan imaging, modalitas imaging lanjutan yang lebih advance. Bisa itu CT atau MRI atau USG. Nah, ini contohnya pasiennya datang ke IGD dengan keluhan nyeri di jarinya setelah kecelakaan. Nah, kalau kita ambil gambarnya manus secara garis besar seperti ini, sekilas kita lihat dia normal, nggak ada kelainan. Nah, di sini peran kita tanyakan dengan detail, sakitnya di mana, kecelakaannya yang terkena itu yang terlibat struktur apa. Nah, dia bilang terutama tuh sakitnya di daerah digiti 2. Jadi kita bisa fokuskan eh,
penglihatan kita ke daerah digiti 2, maka ternyata bisa kita lihat ada hairline fracture di basis falang medianya yang mencapai permukaan artikular. Nah, ini hanya bisa kita temukan kalau kita jeli dan kita tanyakan klinisnya seperti apa. Nah, ini contoh lainnya juga, pasiennya pasca kecelakaan dilakukan radiografi ankle. Nah, di sini pentingnya untuk melihat soft tissue karena kalau lihat di sini mungkin struktur tulangnya sekilas kayak bagus-bagus aja atau mungkin di sini ada sklerosis tapi nggak yakin apakah itu fraktur atau enggak. Nah, lihat jaringan lunaknya. Kalau kita perhatikan jaringan lunak di daerah malleolus lateral ini lebih tebal daripada jaringan lunak di malleolus medial. Nah, kalau dokter-dokter sekalian bisa megang mata kakinya sendiri, sebenarnya mata kaki kita itu kan langsung deket ya sama permukaan kulit gitu. Kita bisa raba tulangnya gitu. Jadi harusnya jaringan lunaknya ya setipis ini. Ini jadi jaringan lunak yang abnormal, dia menebal. Nah, kita lakukan imaging foto ankle proyeksi lateral dan memang ternyata ada fraktur di daerah posterior dari fibula yang pada proyeksi AP ini tidak terlalu terlihat jelas. Tapi karena ada soft tissue edema, kita bisa lihat, oh ini kemungkinan ada sesuatu nih di daerah tersebut. Nah, ini juga pentingnya dilakukan dua proyeksi yang ortogonal, yaitu AP dan lateral. Contoh lainnya, biasanya kan untuk kasus trauma, yang pasti diperiksa adalah ronsen toraks ya. Nah, dari ronsen toraks ini, jangan sampai kita hanya terbatas melihat untuk di jantung dan parunya saja, tapi jangan lupa lihat ini di bagian pinggir dari fotonya, juga ternyata kita bisa ketemu ada dislokasi sendi glenohumeral yang kanan. Begitu juga dengan foto yang di sebelah kanan ini, kita bisa melihat, oh ada multiple nodul berbagai ukuran tersebar di kedua lapangan paru. Oh, kita bisa lihat ini suatu metastasis. Nah, jangan lupa lihat di tepi-tepi dari foto. Ternyata di bagian sisi kiri sini, struktur skapulanya sudah hilang, sudah destruksi dengan jaringan lunaknya juga ada massa jaringan lunak yang luas di daerah sini. Sehingga bisa ketahuan bahwa pasien ini memiliki tumor primer dari skapulanya yang sudah mengalami metastasis ke paru. Nah, jadi gimana caranya kita em, menegakkan diagnosis dan bagaimana caranya supaya kita nggak sampai miss nih dalam menegakkan diagnosis. Nah, saya mencoba membuat suatu systematic approach. Di buku-buku pun juga biasanya dibikin sistemnya seperti ini, SABCD. Jadi pertama lihat soft tissue-nya dulu. Jadi apakah ada edema atau tidak? Karena kalau ada edema berarti ada cedera pada struktur yang di daerah tersebut. Bisa aja cederanya hanya pada jaringan lunak, bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan tulang di daerah tersebut pun juga mengalami cedera atau injury. Selain itu kita juga bisa lihat apakah ada efusi sendi atau tidak. Dan kita bisa lihat apakah ada corpus alienum atau tidak. Yang kedua ada alignment-nya untuk melihat apakah ada subluxasi atau dislokasi. Yang ketiga adalah baru melihat kontur dari tulangnya itu sendiri. Kita ikutin korteksnya, apakah utuh atau ada yang diskontinuitas dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cek cartilage. Kita lihat celah sendinya itu bagaimana, apakah simetris atau apakah ada yang menyempit dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah densitas tulangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada fraktur atau ada kelainan pada tulangnya, kita lihat densitas tulangnya secara menyeluruh. Apakah ada perubahan densitas vokal di situ yang menandakan suatu lesi patologis, atau apakah densitas tulangnya memang menurun secara difus yang menandakan adanya suatu fraktur insufficiency. Nah, saya akan coba membahas satu persatu dari systematic approach ini. Oke, yang pertama itu adalah untuk soft tissue-nya. Ini ada contoh kasus pasiennya pasca kecelakaan lalu lintas, kondisi hemodinamiknya tidak stabil. Jadi pasiennya dilakukan radiografi tapi ada benjolan di daerah bahu sebelah kanannya. Nah, karena pasiennya tidak bisa posisi erect, jadi dilakukanlah ronsen secara bedside. Jadi posisinya itu supine. Nah, kalau dari supine sini kita lihat, oh memang betul nih ada soft tissue edem di daerah supraklavikulanya, di daerah bahu kanan. Tapi kok kita tidak tahu melihat jelas apakah ada fraktur atau tidak, dan kedudukan tulang-tulangnya kesannya juga baik. Nah, jangan lupa, ini adalah proyeksi yang tidak ideal untuk menilai struktur yang ada pada klavikula dan sendi bahu. Nah, kalau dilihat, jangan lupa tadi yang sudah disampaikan juga, tips dari melihat kasus trauma, jangan lupa lihat di edge of the film, jadi tepi dari filmnya. Ternyata di sini juga ada fraktur nih dari coste posteriornya, di mana ada diskontinuitas korteks pada tepi inferior dari coste ini. Nah, 19 hari kemudian pasiennya hemodinamiknya sudah
lebih stabil, kemudian dilakukan ronsen ulang dalam proyeksi yang irek pasiennya. Nah, di sini baru terlihat lebih jelas bahwa ternyata memang ada fraktur pada distal klavikulanya, fraktur pada akromion, dan juga ternyata ada fraktur juga pada koste-koste lainnya. Seperti contohnya pada panah kuning ini ada diskontinuitas korteks pada koste posterior lainnya. Dan karena posisinya irek, jadi lebih enak ngelihat untuk kasus pneumotoraks di mana udara itu jadi naik ke atas atau ke arah kranial. Di sini kita jadi bisa lihat ada area lusen avaskular yang mendesak pleura visceralnya ke sisi medial. Nah, foto ini dari foto inilah baru kita bisa mendeteksi adanya pneumotoraks yang sebelumnya sempat miss. Nah, kemudian selain itu kita juga mesti melihat apakah ada efusi sendi atau tidak. Normalnya untuk di sendi elbow itu memang ada fat pad di bagian anterior dari sendi elbownya dan juga di bagian posterior. Nah, kalau misalnya ada efusi, fat pad tersebut akan terangkat atau terelevasi oleh cairan. Itulah yang disebut dengan nama fat pad sign atau sail sign. Jadi sama seperti kasus pneumomediastinum di mana ada sail sign, timusnya itu terangkat oleh udara. Nah, kalau pada kasus ini lemaknya itu terangkat oleh adanya cairan di intraartikular. Nah, kenapa bisa ada cairan di intraartikular? Biasanya itu apabila terdapat kasus trauma atau fraktur pada tulang-tulang yang berada di dalam sendi, dalam kapsul sendi. Jadi, dengan adanya fraktur pada tulang yang berada dalam kapsul sendi, maka terjadi disrupsi dari vaskularisasi dan juga bone marrow-nya, sumsum tulangnya, komponen lemak di dalam sumsum tulang tersebut bisa keluar ke daerah kapsul sendi. Dengan adanya cairan di dalam situ, bisa itu darah, bisa darah campur lemak, atau bisa ada cairan efusi sendi biasa, dia akan mengangkat, jadi dia akan cembung dan mengangkat lemak yang ada di anterior dan posterior itu. Itulah kenapa bisa terjadi gambaran elevasi dari lemak atau yang disebut dengan sail sign. Jadi itu merupakan tanda tidak langsung untuk terjadinya fraktur intraartikular. Nah, contohnya pada kasus ini. Pada kasus ini kita lihat ada radiografi elbow dalam proyeksi AP dan lateral. Dari proyeksi AP ini kita lihat kok kayaknya tulang-tulangnya bagus ya, nggak ada fraktur, terus strukturnya juga baik, kayaknya tidak ada dislokasi. Tapi dari foto lateral kita bisa lihat, oh kok fat padnya terangkat nih, baik itu yang anterior maupun posterior. Nah, kita bisa curigai di sini ada efusi dari sendi elbow-nya, dan kita bisa curigai ini ada suatu fraktur intraartikular yang tidak terlihat dengan jelas. Nah, kalau pada kasus-kasus ini, tentunya kita lanjutkan ke modalitas lain yang lebih advance untuk melihat atau mengkonfirmasi apakah betul ada fraktur intraartikular tadi atau tidak. Pada pasien ini dilakukan MRI, dan ternyata dari MRI memang lebih jelas nih terlihat bahwa ada garis fraktur di kaput radiusnya dengan bone marrow edema di sekitarnya yang inilah mengakibatkan adanya efusi sendi atau gambaran cairan yang berupa darah ya di dalam sendi elbow tersebut. Jadi ini adalah occult radial neck fracture. Contoh lainnya untuk di daerah genu juga kita bisa melihat adanya efusi sendi pada daerah rises-risesnya. Seperti yang kita tahu, untuk daerah genu itu terdapat banyak rises dari kapsul sinoviumnya. Ada suprapatellar recess, nanti bisa juga ada di daerah Hoffa's fat di sini, atau yang di posterior juga ada. Nah, normalnya rises itu dia kolaps, kalau tidak terisi cairan dia kolaps. Jadi, lemak yang ada di bagian anterior dari femurnya, ini prefemoral fat pad dan suprapatellar fat pad ini dia eh, hampir ketemu ya, dia deket gitu jaraknya. Nah, sementara kalau ada efusi, tentunya ada cairan yang mengisi suprapatellar recess tersebut, sehingga mengakibatkan prefemoral fat pad dan suprapatellar fat padnya menjadi menjauh dan menjadi terdesak oleh cairan tersebut. Kadang kalau ada fraktur intraartikular di mana bone marrow-nya jaringan lemak pada bone marrow-nya bisa keluar juga ke daerah intraartikular, maka kita bisa melihat ada gambaran fat fluid level yang bagian fat tentunya yang lebih eh, lebih lusen atau memiliki densitas sama seperti lemak, sementara untuk cairan itu densitasnya sama seperti jaringan lunak lainnya. Dia membentuk gambaran fat fluid level atau yang disebut dengan lipohemartrosis. Nah, hal itu juga berlaku untuk sendi-sendi lainnya, karena di tiap sendi tentunya ada kapsul sinovium, di mana kalau terdapat efusi, kapsul sinoviumnya itu akan terdistensi.
Ini contoh untuk sendi ankle yang normal, di mana ada anterior fat pad dan posterior fat pad atau Kegger fat pad. Sementara kalau ada efusi, terdapat ada struktur jaringan lunak yang cembung, menonjol keluar, mendesak fat padnya ke anterior. Nah, ini semua kan tanda adanya efusi sendi. Nah, kalau ada efusi sendi, tapi kita tidak melihat ada fraktur, itu merupakan tanda sekunder untuk kita coba lihat lagi lebih detail apakah ada kelainan atau tidak, dan perlu dilanjutkan dengan imaging yang lebih advance. Selain itu, tentunya juga kita mesti melihat apakah ada corpus alienum di dalam jaringan lunaknya, karena corpus alienum tersebut harus diambil secara surgikal. Nah, kita lihat ada banyak lesi berdensitas logam di daerah hemipelvis kiri ini. Jangan lupa juga sebutkan bahwa ada lesi berdensitas logam di hemipelvis kanan, karena nanti klinisinya kalau miss tidak mengambil si foreign bodies ini, maka dia lama-lama bisa menjadi infeksi. Oke, tadi yang soft tissue untuk poin pertama. Yang poin kedua adalah alignment. Alignment ini penting kita lihat untuk mengeksklud apakah ada subluxasi atau dislokasi. Nah, bagaimana cara kita melihat alignment ini anatomis atau tidak? Dengan cara mengikuti imaginary line. Jadi, kalau dokter-dokter sekalian lihat di internet, itu ada banyak sekali imaginary line untuk daerah-daerah tulang. Baik itu yang di cervical, ini udah banyak, ada beberapa imaginary line yang bisa kita lihat. Intinya, imaginary line ini harus membentuk suatu garis yang mulus, reguler, dan tidak terpotong. Kalau ini semua membentuk garis yang mulus, reguler, berarti alignment-nya baik atau kedudukannya dalam alignment anatomis. Tapi kalau ada tiba-tiba yang terpisah atau terputus alignment-nya, maka kita mesti curigai di situ ada patologi. Untuk vertebra cervical ini bisa dilihat sendiri, ada beberapa imaginary line yang bisa kita lihat. Terutama yang bagian atlantodental juga ada beberapa imaginary line-nya. Ini pun dari proyeksi AP kita bisa melihat apakah ada inkongruitas dari struktur antara C1 dengan C2. Nah, ini contohnya. Jadi kita tahu ada normal imaginary line anterior vertebral line yang di bagian depan sini, depan garis corpus vertebra, kemudian yang di posterior, dan lain sebagainya. Ini semua harus membentuk garis yang mulus dan kontinu atau reguler dari atas sampai bawah. Nah, sementara pada kasus yang di tengah ini kita lihat kedudukannya tidak dalam satu alignment, di mana daerah sini dia agak sedikit menyempit. Begitu juga dengan posterior vertebral lainnya yang tadinya jaraknya normal, di sini agak melebar dan agak memiliki angulasi ke anterior. Begitu juga dengan daerah processus spinosusnya yang belakang harusnya normalnya membentuk alignment yang agak konveks ke arah anterior, dan semua jaraknya juga sama antar processus spinosus, yang di sini jaraknya ada yang lebih lebar. Jadi di sini kita tahu ada subluxasi dari C3 dan C4-nya. Begitu juga dengan kasus yang pada gambar paling kanan ini. Kita bisa lihat normalnya alignment-nya ya sedikit lurus, sedikit melengkung sedikit. Nah, kalau di sini kan dia lengkung, lordosisnya bertambah signifikan. Jadi dia jadi hiperlordosis, dan kalau kita kita perhatikan lagi di bagian atas ini adalah struktur dari vertebra C1-nya nih. Berada di bagian depan anterior terhadap C2-nya yang ada di belakang sini. Normalnya kan di satu alignment, tapi pada kasus ini dia sampai terjadi eh, spondyloptosis, di mana terjadi pergeseran dari C1 ke anterior itu sejauh 100%. Jadi spondyloptosis. Anehnya pada pasien ini dia masih datangnya jalan kaki ya, katanya info yang saya dapat. Tidak ada kelainan pada struktur syarafnya. Jadi medula spinalisnya masih intak. Oke, kemudian untuk imaginary line lainnya ada kalau daerah bahu namanya Moloney line. Ini merupakan garis imajiner yang menghubungkan tepi inferolateral dari glenoid scapula dengan kolum dan shaft dari humerus. Nah, ini harus membentuk satu alignment yang baik atau utuh. Begitu juga untuk di elbow itu ada radiocapitellar line. Jadi dari midline dari os radius ini harus memotong pertengahan dari capitellum, baik itu dari proyeksi AP maupun dari proyeksi lateral. Jadi midline dari os radius dia memotong persis di tengah dari struktur capitellum. Begitu juga dengan garis yang di depan ini pada proyeksi lateral, ini namanya anterior humeral line, di mana bagian korteks anterior dari humerus itu juga harus memotong pertengahan dari capitellum.
Nah, ini contoh kasusnya di mana normalnya ini sendi glenohumeral itu kongruen, sementara pada gambar yang di sini ada inkongruen sini atau misalnya pergeseran dari humerusnya ke anterior terhadap glenoid scapula. Nah, kalau diperhatikan juga lebih detail, di sini ada garis sklerotik yang memanjang yang tidak normal nih pada kaput humerusnya. Begitu juga dengan sisi anterior dari glenoid scapulanya, ini korteksnya agak terlihat blurry atau fuzzy gitu ya. Normalnya kan korteks itu benar-benar mulus dan tipis seperti yang di bagian atas ini, tapi yang di bagian bawahnya ini korteksnya tidak terlalu terlihat. Nah, itu yang disebut namanya loss of Schwarzschild sign. Itu merupakan tanda tidak langsung bahwa mungkin terdapat fraktur di daerah tersebut. Nah, pada kasus ini dilakukan MRI untuk mengkonfirmasi apakah betul terdapat fraktur pada humerus dan pada glenoidnya. Dan ternyata memang didapatkan terdapat dislokasi sendi glenohumeral ke anterior, ini pada proyeksi aksial, dan ini yang gambar tengah dan kanan ini pada proyeksi sagittal. Pada aksial terlihat bahwa dia terdapat dislokasi ke anterior dan juga ada fraktur impaksi nih antara tepi posterior dari kaput humerus dengan tepi antero-inferior dari glenoid scapula. Inilah yang kita sebut dengan bony Bankart dan Hill-Sachs lesion. Imaginary line lainnya yaitu di daerah Karpalia itu ada namanya Gilula's Arc yang menghubungkan antara tepi proksimal dari proximal row itu harus membentuk suatu garis lurus, satu garis yang continuous. Kemudian tepi distal dari proximal row dan tepi proksimal dari distal row itu semuanya harus membentuk suatu garis yang kontinu. Begitu juga dengan pada proyeksi lateral, itu antara radius dengan lunatum, capitatum, dan metakarpalnya harus dalam satu alignment yang baik. Nah, contohnya pada kasus ini kita bisa lihat ada garis fraktur di sini di waist atau di neck dari scaphoid. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa struktur dari os lunatumnya ini agak beda nih dari normal. Normalnya lunatum bentuknya kan seperti jajaran genjang ya, atau rhamdoid istilahnya. Nah, pada kasus ini struktur lunatumnya itu bentuknya seperti segitiga di mana celah sendi antara scaphoid dan lunatumnya pun juga menyempit. Kalau dibandingkan antara lunatum dengan triquetrum, ini celah sendi yang normal seperti ini, sementara yang antara scaphoid dan lunatum kita tidak melihat tuh celah sendinya, dia malah saling overlap. Nah, ternyata betul dari proyeksi lateralnya terdapat adanya dislokasi dari capitatum ke sisi dorsal atau yang disebut juga dengan perilunate dislocation. Nah, gambaran ini, gambaran segitiga, bentuk yang segitiga pada os lunatum itu disebut juga dengan piece of cake sign. Jadi gambarannya seperti case atau piece of pizza sign, seperti satu slice pizza, itu menandakan adanya inkongruenitas dari tulang-tulang karpali. Nah, contoh lainnya kalau yang di lower extremity yang paling sering kita lihat adalah pelvis ya untuk kasus-kasus trauma. Tentunya di pelvis juga ada banyak imaginary line-nya. Yang pertama adalah iliopectineal line. Ini merupakan garis imajiner yang menandakan keutuhan dari anterior column. Jadi kalau terdapat fraktur dari anterior column, maka daerah iliopectineal line itu akan mengalami disrupsi. Sebaliknya, kalau yang ilioischial line ini adalah menandakan posterior column. Jadi kalau ada posterior column fracture, maka daerah ilioischial line itu juga akan mengalami disrupsi. Selain itu, ada juga yang dikenal dengan wall fractures, baik itu yang di anterior wall atau posterior wall fractures dari acetabulum. Itu berarti ada garis fraktur pada tepi anterior dari acetabulum, tapi tidak melibatkan garis ilioischial atau iliopectineal tersebut. Jadi dia hanya melibatkan dindingnya saja, tidak melibatkan kolumnanya. Dan tentunya selain itu juga ada garis-garis imajiner lainnya seperti teardrop, terus garis shanten line yang untuk menandakan um, kongruitas antara tulang pelvis dengan femur. Nah, ini contohnya. Yang ini yang gambar di kiri adalah yang normal. Contoh pada kasus yang kanan ini, kita bisa lihat bahwa shanten line-nya, garis yang menghubungkan antara tepi inferior dari ramus superior pubis dengan kolum dan shaft dari femur itu terganggu atau mengalami disrupsi. Nah, ini adalah kasus posterior dislocation dari sendi panggul kanan. Kemudian poin yang ketiga itu adalah baru kita lihat struktur tulangnya atau bone itu sendiri.
Tentunya kalau kita ketemu ada fraktur, kita harus mendeskripsikan dengan detail frakturnya itu apakah komplit atau incomplete, jumlah fragmen frakturnya ada berapa banyak, apakah dia hanya terdiri atas dua fragmen saja yang berarti adalah fraktur simple, atau lebih dari dua fragmen fraktur yang disebut dengan fraktur kominutif. Selain itu, kita juga bisa deskripsikan juga bentuk atau arah dari garis fraktur itu seperti apa, apakah dia transversal, oblik, dan lain sebagainya. Hubungan antar fragmen frakturnya bagaimana, apakah terjadi displacement, atau ada angulasi, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita mesti melihat jaringan lunaknya, apakah ada defek pada kutis subkutisnya atau tidak, untuk menandakan dia apakah close fracture atau open fracture. Nah, yang paling penting disebutkan dari gambaran-gambaran ini itu adalah apakah frakturnya komplit atau incomplete, dan apakah dia open atau close fracture. Kenapa? Karena klinisi biasanya akan melakukan approach tata laksana yang berbeda nih kalau misalnya kita deskripsikan dia sebagai complete atau incomplete dan apakah dia open atau close. Kalau open tentunya ada resiko untuk mengalami infeksi. Nah, fraktur incomplete itu biasanya sering terjadi pada anak-anak di mana tulangnya masih lunak atau masih mudah bengkok dengan adanya beban mekanik. Contoh fraktur incomplete pada anak tuh ada yang bowing fracture, jadi tidak ada garis fraktur tapi dia alignmentnya jadi menekuk seperti ini. Atau bisa juga fraktur tapi hanya melibatkan satu korteks aja, ini yang disebut dengan green stick fracture. Atau ada juga malah korteksnya menjadi buckling, menjadi eh, nonjol keluar pada sisi kanan kiri ini, yang disebut dengan torus atau buckle fracture. Nah, kalau pada anak-anak juga jangan lupa dilihat apakah frakturnya itu melibatkan facial plate atau tidak. Jika iya, maka ada klasifikasi yang sudah sering kita pakai, itu Salter-Harris classification, dan kita harus mendeskripsikan apakah frakturnya melibatkan hanya facial plate saja atau melibatkan metafisis atau epifisis di sekitarnya. Nah, ini contoh untuk arah atau direction dari fracture line-nya bisa transversal, oblik, spiral, dan lain sebagainya. Ini contoh fraktur yang kominutif di mana fragmen frakturnya itu lebih dari dua fragmen. Ini kan satu, dua, dan tiga. Jadi ada tiga fragmen fraktur, itu termasuk fraktur kominutif. Dan jangan lupa yang sering kita salah atau miss untuk dideskripsikan adalah fraktur avulsi. Biasanya fraktur avulsi itu lokasinya di bagian ujung-ujung proksima atau distal, di bagian epifisis, di mana merupakan lokasi attachment dari ligamen ataupun tendon. Nah, kalau kita terbiasa melihat garis fraktur itu adalah suatu garis yang lusen pada tulang, jangan lupa kadang garis fraktur itu juga bisa tampak seperti garis sklerotik, terutama kalau frakturnya itu impaksi. Jadi terjadi overlap antara tulang fragmen yang proksimal dengan fragmen yang distal. Jadi tampaknya seperti garis sklerosis yang terlihat pada kasus di tengah ini. Dan contoh lainnya juga pada kasus yang di kanan ini, kita bisa melihat ada garis sklerosis pada kaput humerus, sama seperti contoh yang di awal tadi, ini juga menandakan adanya suatu fraktur. Nah, hubungan antar fragmen fraktur, ini contohnya seperti adanya displacement atau pergeseran dari fragmen fraktur. Biasanya yang kita sebutkan tentunya adalah yang fragmen distalnya ya. Karena yang fragmen distal itu adalah bagian yang unstable, yang bisa bergeser kemana-mana. Sementara fragmen yang proksimal itu tentunya akan lebih fix terhubung dengan bagian tulang lainnya. Pada kasus ini berarti fragmen distalnya bergeser ke sisi radial. Kemudian kalau pada angulasi juga bisa kita lihat terdapat sudut yang terbentuk antara fragmen proksimal dengan fragmen distal. Nah, cara mendeskripsikan angulasi itu bagaimana sih? Kita lihat bagian distalnya itu mengarah kemana. Kalau bagian distalnya mengarah ke medial, ya berarti kita bilang ini terdapat angulasi ke medial dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah pernah dengar juga ada beberapa eponim yang sering disebutkan untuk fraktur-fraktur ya, tapi kalau pada kondisi eh, kasus trauma sebenarnya tidak terlalu penting eponim-eponim ini. Yang penting kita bisa mendeteksi atau mendescribe frakturnya secara jelas supaya klinisi pun juga paham. Kalau memang misalnya kita tahu eponimnya apa, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, itu tidak menjadi suatu kendala. Yang penting kita bisa mendeteksi frakturnya dengan jelas. Nah, apa-apa aja sih
pitfall dalam mendeskripsikan atau dalam mendeteksi adanya fraktur. Yang pertama itu adalah nutrient canal atau vascular channel. Sama seperti struktur-struktur lainnya pada tubuh kita, tentunya tulang juga memiliki vaskularisasi yang membawa nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya ke dalam sumsum tulang. Nah, biasanya vascular channel itu dia warnanya juga hitam kayak gini ya, tampak lusen sehingga sering di-miss sebagai garis fraktur. Nah, gimana cara membedakan apakah dia merupakan suatu vascular channel atau fraktur? Yang pertama tentunya informasi klinis. Balik lagi tadi kan tipsnya adalah kita harus tahu clinical information. Apakah ada trauma di daerah tersebut memang. Kalau misalnya kita lihat ada garis lusen di daerah di gigi 4 seperti ini, tapi ternyata dari klinis kelainannya bukan di gigi 4 kok, orang kelainannya di jempol gitu ya. Berarti kemungkinan itu bukan suatu garis fraktur. Kemudian apakah ada soft tissue edema di sekitarnya? Kalau misalnya ada edema, tadi kan sudah dibilang juga itu merupakan tanda tidak langsung adanya injury di daerah tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya sudah kita tahu informasi klinisnya, kita udah lihat ada soft tissue edema atau tidak, baru kita perhatikan dengan jelas si garis lusen ini bentuknya seperti apa. Kalau vascular channel itu biasanya dia tidak terlalu lusen, jadi agak sumir-sumir gitu, warnanya agak abu-abu dan dia tipis, permukaannya reguler. Selain itu juga di tepi-tepinya ada garis sklerotik. Secara lokasi, biasanya dia bentuknya itu oblik melintang dari korteks hingga ke medula dan umumnya di mid shaft. Bisa di mid shaft dari falang ini atau pada tulang panjang juga sama di mid diaphysis. Nah, ini sebagai perbandingan, gambar yang B ini baru adalah suatu fraktur beneran. Jadi garis frakturnya tentu lebih lusennya lebih lebar, permukaannya juga lebih jagged ya, lebih apa irreguler dan ya kalau misalnya frakturnya masih baru tentunya tidak ada tepi yang sklerotik. Pitfall yang kedua adalah facial plate, terutama kalau kasus injury itu terjadi pada anak-anak di mana facial plate-nya belum menutup. Nah, yang penting di sini bagaimana cara kita membedakannya adalah tentunya pengetahuan mengenai anatomi pertama ya. Di mana sih lokasi facial plate yang normal pada tulang itu sendiri gitu. Kalau pada humerus misalnya lokasinya di daerah sekitar sini, sedikit di bawah dari kaput humerusnya dan kalau kita lihat garisnya pun juga terlihat continuous mengitar karena ada dua bagian, ada bagian yang di bagian atas sini dan ada bagian yang di daerah sini yang bagian bawah. Ini terjadi karena facial plate kan dia muter ya, mengelilingi seluruh diameter dari tulang. Dan kalau lihat juga tepinya juga sama, sklerotik dan garisnya tidak selusan itu, tidak sehitam itu. Nah, ini contoh yang fraktur beneran di mana ada eh, permukaan korteksnya yang tajam, jadi dia disrupsi korteks dan ujungnya ini tajam, tidak seperti bagian facial plate ini yang ujungnya tumpul. Selain itu juga tidak ada tepi sklerotik dan juga biasanya tuh lebih lebih akut angle ya, jadi dia lebih membentuk sudut-sudut seperti ini. Jadi kalau misalnya yang pada facial plate dia lebih membulat, kalau yang pada fraktur beneran itu biasanya lebih acute angle. Yang ketiga adalah unfused apophysis. Di topik studium general yang bulan lalu sudah sempat dibahas ya tentang apophysis, lokasi-lokasi apophysis pada anak. Nah, kadang memang apophysis itu ada yang belum menutup walaupun pasiennya sudah dewasa, tapi itu merupakan proses yang fisiologis atau tidak bukan diakibatkan oleh trauma. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara dua gambar ini? Gambar yang di kiri ini adalah apofisis normal, di mana garisnya itu biasanya paralel terhadap aksis dari tulangnya itu sendiri. Kemudian biasanya dia juga permukaan ini juga agak tumpul. Jadi sama seperti perbedaan antara pitfall-pitfall lainnya dengan fraktur, pasti itu dia permukaannya lebih tumpul. Dan kalau pada kasus ini dia ada yang tepi sklerotik, jadi membentuk seperti tulang sendiri nih di daerah basis metatarsal ini. Nah, sementara kalau fraktur biasanya tuh dia tegak lurus atau perpendikular terhadap aksis dari tulangnya dan ujungnya pun juga lebih tajam serta tidak ada eh, tepi yang sklerotik di sekitarnya. Jadi ini adalah suatu contoh apofisis, yang ini adalah fraktur. Dan tentunya kita juga harus tahu lokasi-lokasi tempat di mana sering terdapat
os sesamoid atau os aksesorius. Os sesamoid dan os aksesorius ini tentunya cara membedakan dengan fraktur adalah dia memiliki korteks. Jadi selain bentuknya itu mulus, bulat, reguler biasanya, dan dia dikelilingi full oleh korteks. Sementara kalau pada fraktur, tentunya bagian yang mengalami fraktur itu permukaannya lebih irregular. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang soft tissue, alignment, bone, sekarang yang C, cartilage. Yang dimaksud dengan cartilage adalah pertama kita harus mendeskripsikan apakah frakturnya itu mencapai permukaan artikular atau tidak. Seperti contoh pada os patella sini atau pada os tibia sini. Nah, kenapa ini penting untuk dimention? Karena kalau ada fraktur yang mencapai permukaan artikular, berarti itu kemungkinan besar terjadi juga cedera pada cartilage atau pada struktur kondral yang ada pada tulang tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, struktur cartilage itu merupakan bantalan antara satu tulang dengan tulang lainnya yang ada di persendian. Cartilage ini penting untuk menjaga agar satu tulang dengan tulang lainnya tidak langsung bertemu dan bergesekan. Jadi kalau ada trauma yang eh, mencapai cartilage atau chondral injury, tentunya tulang itu akan langsung ketemu antara satu tulang dengan tulang lainnya langsung ketemu, dan kalau dipaksa mobilisasi sendi itu, maka dapat terjadi osteoartritis yang lebih dini, lebih cepat. Ini contohnya pasiennya masih muda nih, usianya 21 tahun, tapi pasca kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini kita bisa lihat frakturnya ini terdapat fraktur avolsi ya dari malleolus medialnya yang mencapai intraartikular permukaan sendi tibiotalar. Selain itu, ini juga ada fraktur dari diafisis distal os fibula dengan perlebaran celah sendi tibiofibula distal. Nah, sayangnya pada pasien ini dia tidak langsung mau untuk diobatin atau ditanganin. Dia baru datang 4 bulan kemudian untuk berobat. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata celah sendi yang tadinya masih mulus, bagus seperti ini, jadi kolaps karena cartilage-nya itu sudah hilang, sudah mengalami defek, dan dia paksa jalan terus, tidak dilakukan imobilisasi, tentunya mengalami osteoartritis yang lebih cepat atau osteoartritis sekunder akibat trauma. Padahal pasiennya baru 21 tahun. Nah, yang terakhir yang harus dilihat adalah densitas tulangnya. Kenapa kita harus lihat densitas tulang? Supaya kita bisa tahu apakah frakturnya ini memang purely karena traumanya, mekanisme traumanya, atau ada kelainan pada tulangnya. Nah, tipe-tipe fraktur itu secara garis besar ada 3. Ada stress atau fatigue fracture, insufficiency fracture, atau pathologic fracture. Nah, yang dimaksud dengan stress atau fatigue fracture itu adalah tulangnya ini sebenarnya normal, densitas tulangnya normal, kepadatan tulangnya normal. Dia tidak ada stres atau beban mekanik yang terlalu besar, tapi melainkan dia biasanya adanya kronik repetitif mikrotrauma. Jadi kalau ditanya sama pasiennya, eh, habis ada kecelakaan nggak, habis jatuh nggak ada gitu. Tapi akhir-akhir ini lagi sering misalnya main tenis atau baru-baru ini lagi senang main golf nih. Nah, ada perubahan aktivitas tertentu yang mengakibatkan repetitif mikrotrauma secara kronik, itulah yang disebut dengan stress atau fatigue fracture. Sebaliknya, kalau memang densitas tulangnya ini sudah menurun, kepadatan tulangnya menurun, tapi dengan beban mekanik yang normal, maka itu yang disebut dengan insufficiency fracture. Jadi memang dia sudah mengalami eh, gangguan pada densitas tulangnya itu sendiri. Bisa karena osteoporosis, atau bisa juga karena penyakit metabolik lainnya yang mengakibatkan densitas tulang menurun, seperti ada renal osteodystrofi, atau penyakit metabolik lainnya, misalnya pasiennya ada mengalami rickets atau osteomalacia, dan lain sebagainya. Jadi dengan beban yang normal pun, misalnya pasiennya hanya eh, kepentok meja sedikit aja langsung fraktur, nah kemungkinan itu terjadi insufficiency fracture. Untuk stress fracture, jadi yang terjadi pada tulang normal, tapi dengan kronik dan repetitif mikrotrauma, itu biasanya gambarannya seringkali normal nih foto polosnya. Tapi lama-lama eh, mulai terlihat ada kalus, dan pasiennya juga akan terus mengalami kesakitan. Paling sering 80% itu di daerah metatarsal. Ini contohnya daerah metatarsal pada saat dia baru kejadian, baru mengalami sakit di ronsen tuh normal, nggak ngeliat ada apa-apa. Terus di follow up lagi 14 hari kemudian mulai kelihatan ada garis fraktur kecil di sini tapi incomplete, dan di daerah yang sisi sebelah yang mata panah ini juga mulai ada kelihatan formasi kalus minimal.
Seminggu kemudian difoto lagi, formasi kalusnya jadi lebih bertambah jelas. Nah, itulah yang disebut dengan stress fracture. Tentunya stress fracture ini pada tahap awal atau pada saat akut-akutnya itu akan lebih jelas terlihat dari MRI, di mana kita bisa melihat adanya bone marrow edema di daerah tersebut. Kalau yang insufficiency fracture, tentunya kita bisa melihat densitas tulangnya menurun secara difus. Seperti contohnya, pada kasus di sini ada garis fraktur. Tadi kan bisa kita lihat garis fraktur itu tidak hanya lusen ya, tapi bisa juga sklerotik. Nah, ada garis fraktur pada os calcaneusnya. Tapi kalau kita perhatikan densitas tulangnya secara keseluruhan, ini densitasnya menurun difus. Korteksnya juga sudah sampai tipis seperti ini. Inilah disebut dengan insufficiency fracture. Begitu juga pada vertebra lumbal ini, kita bisa melihat dia ada fraktur kompresi dari korpus vertebra eh berapa nih? 5, 4, 3, 2, 1, 12-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari CT scan juga ada gambaran vakum fenomenon dan tanda-tanda degenerasi lainnya seperti formasi osteofit, densitas dari diskusnya juga menurun. Ini adalah fraktur insufficiency, di mana memang terjadi proses degenerasi dan pasiennya juga sudah tua di daerah sini. Yang terakhir adalah fraktur patologis. Tentunya kalau fraktur patologis perubahan densitasnya itu vokal, hanya di daerah yang mengalami cedera saja. Jadi di sini kita bisa melihat adanya fraktur pada distal dari radiusnya dan ada lesi litik yang di daerah di sekitarnya. Jadi ini adalah suatu fraktur yang patologis. Nah, tentu sebenarnya untuk trauma ini ada banyak lagi ya, lebih banyak pembahasannya, tapi mungkin dokter-dokter sekalian kalau membaca lebih lanjut bisa melihat dari dua buku ini saya rekomendasikan. Mungkin sekian, terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih Dokter Dia untuk presentasinya nih, lengkap. Dia membahas berbagai eh, aspek dari eh, trauma pada sistem muskuloskeletal, terutama tadi fakulas ya, Kak. Iya, betul. Memang Karena kan dari primary-nya ya. betul, karena kan pada kasus trauma biasanya pasien datang ke IGD pasti yang pertama dikerjakan foto polos dulu ya dok. Nah, memang ini agak sedikit basic sih memang. Cuma kadang-kadang kita pun yang basic-basic ini kadang suka miss juga atau mungkin udah lupa dulu gimana ya cara nilainya. Nah, ini tadi mungkin lebih ke refreshing kali ya dok ya sistemnya gitu untuk melihat sebenarnya untuk kasus trauma foto polos terutama pada kasus emergency apa-apa aja sih yang harus diperhatikan dan pitfallnya seperti apa gitu. Ya, itu ya, pitfallsnya itu kadang-kadang tuh kita suka ini juga ya, apalagi kalau misalnya pasien banyak, terus udah malam misalnya, pas terjaga, nah itu kadang-kadang memang suka eh, terjadi juga tuh Betul. pitfallsnya. Mata udah sepet lagi udah jam 12 gitu ya. Mm-mm. Jam mau tidur. Dia cepet terus tahu-tahu dapetnya yang model-model incomplete atau non displaced, nah Iya benar-benar. itu. Duh. Terus kita bilang normal tapi klinisnya kayak mungkin ragu karena oh dari Ah, klinis nih ada banget nih, ada sakit, ada segala macam, ada tanda-tanda yang mengarah ke injury tapi kok normal gitu. mm-mm. Nah, itu mungkin yang tadi yang dibilang sama dokter Alia ya, apa ada apa berbagai sign yang harus diperhatikan. Jadi, anaknya, kemudian ada fat dan juga garis-garis alignmentnya itu yang harus kita perhatikan ya. Karena kadang-kadang tuh yang kayak model-model fat sign gitu-gitu juga mungkin kalau misalnya kita lihat satu, kadang-kadang antara yang ini normal lah ya, ini normal lah ya, sama misalnya yang kayak anterior fat pad gitu. Anterior fat pad itu kan sebenarnya normal ya, kecuali kalau misalnya kita bisa lihat dia terangkat yang gitu, tunjukin saat itu baru kita apa, oh ini yang nggak normal gitu. Mungkin Betul. ya mesti ini ya, jadi mesti aware dengan apa yang harusnya itu gambaran normalnya seperti apa, letaknya di mana, ya kayak misalnya di elbow kalau posterior fat itu pasti ya abnormal seperti itu ya. Kemudian Betul. juga misalnya tadi di tempat-tempat yang kayak ada kasus itu kan biasanya memang di situ terisi lemak ya, literalnya ya. Makanya kalau misalnya di situ ada kesiraman, kemudian dengan setting trauma, nah kita mesti lebih hati-hati dan lebih aware untuk mencari ada nggak
ininya ya, ada nggak fraktur di dekat-dekat situ ya, pada Betul. tulang-tulang yang ada di sekitarnya. Karena sering Hmm. kali saya ketemu misalnya orang kasih foto polos gitu. Aduh, soft tissue-nya gelap banget, nggak kelihatan. Jadi dia Nah, fokusnya tuh cuma melihat tulangnya aja. Ini ada kelainan nggak tulangnya gitu. Aduh, susah juga ya kalau misalnya hanya melihat dari tulangnya. Betul, kalau misalnya ada fraktur yang jelas kelihatan, udah displace ya enak ya kita bisa deskripsiin. Tapi iya, untuk kasus-kasus yang nggak kelihatan ada apa-apa, soft tissue itu bisa memberikan apa ya, secondary sign gitu. Apakah hmm, ada suatu injury di situ setuju. atau enggak gitu. Setuju. Justru kadang-kadang itu yang membantu kita ya dari soft tissue-nya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dokter Dini nih, Dokter Alia. Eh, Mengenai poin-poin apa sih yang harus kita jelaskan di expertise gitu. Tadi kan yang udah dijelasin, ya kan komprehensif sekali ya. Nah, kira-kira sebenarnya yang penting dimasukkan ke dalam expertise kita tuh apa sih? Oke, pertama sebenarnya ya harus setelah sistematik tadi ya, alignmentnya, soft tissue alignment, bone cartilage, dan density-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya kasusnya ini fraktur, terutama misalnya yang harus dideskripsikan tentunya apakah tadi ada dua hal, apakah ini frakturnya komplit atau incomplete, kemudian apakah ini open fracture atau closed fracture. Kemudian kalau misalnya frakturnya di ujung-ujung proksimal atau distal yang melibatkan epifisis, yang penting untuk dicantumkan tentunya apakah ada keterlibatan artikular atau tidak. Karena itu tadi kalau ada melibatkan artikular tapi tidak kita cantumkan dan klinisinya juga ternyata miss, nggak tahu kalau ini garis frakturnya mencapai artikular, tidak ditangani dengan appropriate, maka dapat terjadi osteoartritis sekunder tadi yang secara dini. Itu yang penting untuk kita deskripsikan. Selain itu juga, terutama kalau daerah yang distal atau proksimal, yang daerah epifisis, apakah melibatkan lokasi attachment dari ligamen atau tendon atau tidak. Jadi apakah ini fraktur avulsi atau bukan. Nah, kadang kita suka miss tuh kita nggak bilang kalau dia adalah suatu fraktur avulsi karena kita sendiri mungkin nggak tahu ya itu merupakan lokasi attachment dari ligamen atau tendon atau enggak sih gitu. Eh, Cara gampangnya adalah kalau misalnya dia adalah di daerah epifisis, terus di tepi-tepi bagian lateral medial atau anterior posterior, hati-hati nih, coba kita lihat anatomi dulu. Ada nggak sih struktur yang menempel di situ gitu? Apakah ada ligamen atau tendon yang attach di situ? Dan jangan lupa juga fraktur intraartikular itu bukan berarti frakturnya mencapai permukaan artikular aja atau mencapai daerah cartilage aja karena intraartikular itu kan artinya dia yang garis frakturnya di dalam kapsul sendi, kapsul sinovium. Nah, kapsul sinovium itu dia tidak hanya terbatas daerah permukaan artikular aja, daerah tulang ketemu tulang, tapi biasanya nyampe ke sedikit daerah metafisisnya juga. Nah, kalau ada fraktur yang di daerah tersebut, tetap itu berarti kita sebut adalah fraktur intraartikular juga. Mungkin itu sih yang utamanya ya kalau untuk kasus yang fraktur. Tapi kalau untuk tidak ada fraktur, misalnya dia cuma dislokasi atau subluxasi ya cukup kita sebutkan apakah ini dislokasi kah atau subluxasi kah. Jadi apakah dia full benar-benar tidak ada kongruensinya sama sekali 100% atau masih ada bagian yang connect. Paling itu sih dok kayaknya. Ya, mungkin kira-kira itu ya, Dokter Dini yang harus diperhatikan gitu kalau misalnya kita membuat expertise pada subtrauma terutama. Ya, Semoga menjawab dokter Dini. Hmm, ya, mungkin itu ya Dokter Alia tadi ya. Jadi yang bisa kita ambil dari bawahnya tadi selain apa yang perlu diperhatikan tadi juga untuk tipe-tipe fraktur tertentu juga nggak boleh lepas ya. Jadi kayak yang misalnya fraktur patologis gitu. Atau kalau misalnya kita nggak mendiagnosis dari awal tuh malah bisa meningkatkan mortalitas bahkan mortalitas pada pasien. Ya, betul. mungkin itu ya yang bisa kita ambil dari studi general pada hari ini. Jadi kita dalam menghadapi kasus-kasus trauma, kita harus hati-hati, kita harus lihat apakah ada benar faktor apa enggak. Kemudian kalau misalnya faktor kita harus bisa deskripsikan seperti apa frakturnya itu, kemudian apakah ada kelainan lain yang menyertainya.
tadi dislokasi atau subluxasi, dan juga kalau misalnya ada kelainan pada tulangnya ya yang pada akhirnya menyebabkan fraktur pelvis. Ya mungkin itu yang bisa kita ambil dari studium general pada saat ini. Terima kasih Dokter Alia untuk presentasinya. Mungkin Terima juga kasih banyak, mengingatkan Dok. sejawat sekalian ya, 2 minggu lagi seperti biasa waktu full moon ya, bulan purnama kita akan ada R3D, Radiology Reading Room Discussion, itu membahas kasus-kasus yang kita hadapi di RCM bersama PPDS untuk kita ya, ini yang stase bulan ini. Kemudian untuk studium general itu tanggal 2 minggu lagi tuh, tanggal berapa tuh ya Dokter Alia? R3D-nya dok ya, radiologi reading room R3D-nya discuss. sekitar. Sekitar tanggal 20 kayaknya dok, tapi nanti mungkin tanggal pastinya akan kita share Oh lagi iya, di oh iya, grup-grup kali ya. kayaknya habis habis speed ya. Kalau nggak salah deh iya dok. Kan PIT tanggal 20 ya, berarti tanggal 21 mungkin hari Minggu Oh ya iya, kalau tanggal nggak salah. 21. Iya benar-benar tanggal dua puluh Iya, satu hari Minggu jam 5 juga ya seperti iya. biasa. Kemudian setelah itu itu tanggal 4 Agustus. Iya. Hari Minggu juga nih kebenaran. Ya, mungkin untuk bulan depan kalau ini giliran udah pasal kayaknya ya. Iya, dok. Siap dok. Oke, baik. Terima kasih buat kalian sudah berkenan untuk mendengarkan studi kita pada hari ini. Walaupun cuaca takut tidur dibandingin buat belajar. Terima kasih dokter. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Selamat sore.